ketika mereka bersemangat membangun tembok apa? Tembok apa itu yang dibangun? Yerikho. Bersemangat. Mereka merasa kuat. Mereka merasa bahwa ini proyek yang diberikan Tuhan bagi mereka. Proyek itu yang mereka lakukan bukan saja pertama mengisi orang-orang Israel di dalam daerah itu supaya lebih banyak, supaya agar ketika nanti ada musuh mereka tidak bisa. Ternyata enggak, kerupuk. Lalu kemudian ternyata apa yang mereka bangun, yang diinginkan Allah, yang dikehendaki Allah itu berbeda dengan pikiran mereka. Setelah mereka membangun Yerikho selesai, sudah. Mereka tidak mengambil bahwa apa makna Allah berkehendak membangun tembok itu. Ini saya menjelaskan latar belakang ya. Setelah mereka membangun itu semua, mereka duduk santai. Di dalam santai mereka itu, mereka mulai lesu dan melupakan kebaikan, tujuan, kehendak. Apa yang direncanakan Tuhan bagi bangsa Israel, mereka lupa. Apa yang terjadi? Ketika mereka santai dan mereka lupa, mereka tidak tahu apa tujuan mereka membangun proyek untuk Tuhan, membangun tembok untuk tembok Yerikho itu. Mereka tidak ada yang memahami itu. Justru kalau kita langsung membangun rumah, ketumpu rumah itu, ketum kan senang tuh. Bahkan terkadang kita lupa untuk bersyukur. Dan itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Justru apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu jauh dari apa yang Allah mau dan Allah kehendaki. Muncullah Nehemia, seorang pemimpin yang luar biasa, yang bijak. Seorang pemimpin yang punya prinsip ketika dia katakan tidak ya tidak. Dan dia katakan ya. Seorang pemimpin yang bijak ketika dia melihat keadaan dan kehidupan bangsa Israel sesudah pembaharuan atau sesudah ketika mereka membangun tembok itu, ada sesuatu yang bagi Nehemia itu ada sesuatu yang tidak begitu menyenangkan, tidak begitu benar. Sebab selesai mereka membangun itu, justru mereka mengisi kehidupan mereka dengan kehidupan yang salah. Dan konteks ini mengingatkan bangsa Israel bahwa ada dosa yang mengintip dan terbukti. Sebelum kita masuk dalam apa yang disampaikan dalam teks bacaan yang kita baca tadi. Sebelum mereka jatuh dan tidak menguduskan hari Sabat, ada dosa-dosa sebelumnya yang mereka lakukan. Laki-laki gereja tahu? Tadi baca dari awal. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendirikan Naf. Tahu Naf? Itu karaoke. Dulu yang ada mic, dia menyanyi-menyanyi. Orang mendirikan tempat-tempat yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mereka kawin campur. Mereka berzina. Ya kan? Pasal-pasal sebelumnya kan menjelaskan itu kan. Malapetaka itu ketika mereka kawin campur, sesudah itu berarti ada budaya asing yang ada dan masuk dalam kehidupan mereka. Benar? Dan budaya itu bukan saja persoalan sosial, tetapi yang paling berbahaya yang dimasuki oleh orang asing adalah agama mereka. Itu dijelaskan pada pasal 9, 10, 11. Bahwa dosa yang didatangkan dalam kehidupan bangsa Israel
yang dilakukan oleh bangsa Israel sendiri adalah karena mereka ketika mereka berpikir bahwa Tuhan sudah menyertai mereka, Tuhan sudah mengasihi mereka, Tuhan sudah memelihara, menjaga. Jadi mereka tidak perlu lagi takut. Mereka digiring sebenarnya pada sesuatu yang tahan uji. Mereka digiring masuk dalam suatu pencobaan. Ternyata mereka tidak mampu. Maka Tuhan menghadirkan Nehemia untuk mengingatkan umat bahwa ada dosa yang mengintibakan dosa itu sudah masuk dalam kehidupan umat. Bahkan akan mendatangkan murka Allah. Kawin campur, penyembahan berhala. Bahkan dalam konteks bacaan yang kita baca tadi 15-22, di situ dijelaskan mereka sudah menginjak-injak hari Sabat. Hari Sabat adalah hari kudus, hari yang dikuduskan oleh Tuhan, bukan manusia yang menguduskan hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Bukan persoalan Allah beristirahat pada hari itu. Tidak cukup sampai di situ beristirahat. Tetapi hari Sabat itu adalah hari di mana Allah memilih untuk menguduskan. Maka sudah pasti. Karena hal itu adalah hal yang sangat suci dan kudus. Maka itu harus diterapkan dalam kehidupan umat. Bukan untuk memuliakan Allah saja. Tetapi mengingat bahwa itu perbuatan Allah yang luar biasa bagi umat manusia. Pengorbanan Allah yang luar biasa bagi manusia untuk menebus manusia masuk dalam kehidupan keselamatan. Nehemia hadir sebagai obor untuk memberitakan bahwa kehidupan umat Israel semakin jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Bahkan diingatkan kepada umat Tuhan bahwa hari Sabat itu penting bagi kehidupan umat, bagi kehidupan kita sendiri. Kalau sudah menginjak hari Sabat, maka terkutuklah. Itu yang dikatakan oleh Nehemia. Supaya bangsa ini, umat Tuhan ini jauh daripada kutuk itu. Maka Nehemia memberikan gambaran. Nehemia memberitahukan bahwa Allah akan sungguh-sungguh memusnahkan, bahkan menghancurkan, membasmi setiap orang-orang yang hidupnya di dalam dosa. Maka rentetan-rentetan dosa itu disampaikan oleh Nehemia. Jauhkanlah kehidupan-kehidupan seperti ini. Jauhkanlah kehidupan-kehidupan seperti ini. Jauhkanlah kepercayaan-kepercayaan seperti ini. Dan itu yang disampaikan oleh Nehemia. Sesuatu yang tidak berasal daripada Allah, jangan menggiring kita untuk masuk dalam kehidupan yang tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu, supaya mereka tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa yang sama tentang hari Sabat, maka Nehemia memilih orang-orang yang kompeten, orang-orang yang jujur, orang-orang yang setia di dalam Tuhan, orang-orang yang benar-benar hidup di dalam rohani. Dan dia menempatkan orang-orang itu sekeliling tembok itu. Supaya tidak ada orang lagi yang datang atau yang keluar dari daerah itu untuk membeli barang. Dan justru itu menghancurkan kehidupan mereka. Itu salah satu cara bagaimana Nehemia supaya umat sadar akan hari Sabat. Namun ada orang-orang yang memang ditentukan, disiapkan untuk menguji orang-orang percaya. Tobia dan juga Sanbalat. Mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan orang percaya. Tetapi apa yang terjadi? Apapun yang mereka lakukan, selama ada Allah, selama ada Tuhan dalam hidup
bangsa Israel, maka tidak ada satupun yang bisa menghancurkan. Begitupun juga dengan laki-laki gereja. Kalau Nehemia yakin bahwa dia adalah laki-laki yang sejati. Nehemia adalah laki-laki yang sejati. Sejatinya adalah dia mampu setia terhadap setiap perkataannya. Dan hal yang seperti itulah yang harusnya menjadi pembelajaran, menjadi satu motivasi bagi laki-laki gereja untuk mengatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran, mengatakan itu adalah ya. Dan di luar itu, hal yang tidak benar dalam kehidupan yang laki-laki saksikan, yang laki-laki lakukan, dan itu tidak benar dan tidak sesuai dengan firman Allah, harusnya kita sanggup mengatakan tidak. Kalau orang sudah terbiasa di dalam lingkungan ini melakukan hal-hal yang salah dan kita berkompromi dengan mereka, kita bergaul dengan mereka, mungkin 1-2 kali tidak, tetapi lama-lama juga kita akan terseret dan digiring di dalam kehidupan sama dengan mereka, kehidupan yang tidak benar. Kau mabuk, ya kita mabuk, dan segala macam. Atau hal-hal yang lain yang di luar kehendak Tuhan. Dan laki-laki gereja adalah laki-laki gereja yang seharusnya sejati. Dan itu harus menjadi prinsipil dalam kehidupan laki-laki gereja. Bahwa apapun yang tidak benar, yang keluar dari kehidupan atau yang masuk dalam kehidupan saya, tidak sesuai dengan firman Allah, saya harus katakan itu tidak. Dan itu akan menjadi promotion bagi kehidupan keturunan kita. Bagi anak-anak kita. Dan mereka akan melakukan hal yang sama. Dan ketika mereka melihat bahwa papa atau orang tua mereka melakukan hal yang benar, hal yang setia, selalu jujur, selalu tidak pernah bohong, maka mereka akan melakukan contoh yang sama. Tetapi kalau kita melakukan sebaliknya, justru akan menciptakan simpati pikiran dalam hidup mereka bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua adalah benar dan kita harus melakukan hal yang itu pun juga. Padahal mereka tidak tahu apa yang orang tua lakukan itu adalah salah. Tapi mereka melakukan karena kita juga melakukan itu. Laki-laki gereja yang diberkati oleh Tuhan. Akhir, Nehemia tidak segan untuk mengatakan segala sesuatu atau tidak segan mengatakan tidak pada sesuatu yang keliru dan melanggar kehendak Tuhan. Tanpa kita sadari, sikap seperti itu tidaklah mendidik dan tidak ada dalam kehidupan moral. Oleh sebab itu harus berani menghadapi segala risiko dengan katakan tidak dan katakan ya pada kebenaran. Artinya kita tidak berkompromi dengan kehidupan yang berdosa. Pada akhirnya kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Dan saya percaya laki-laki gereja punya komitmen untuk itu. Ketika kita punya komitmen untuk mengatakan hal yang benar dan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka saya yakin hidup ini akan menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Respon firman Tuhan kita akan memuji Tuhan dari nyanyian GPM 194. Ayat 1 dan